Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semua di channel iTech. Kembali lagi bersama saya Daniel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah playlist lagi dan tentang WordPress kali ini ya. Oke, karena di video sebelumnya saya sudah membuat sebuah playlist tentang belajar Figma. Nah, di situ kita sudah belajar bagaimana cara membuat UI design website menggunakan Figma gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan slicing atau memindahkan hasil desain yang sudah kita buat di Figma menjadi sebuah website yang real yang bisa digunakan oleh pengguna gitu. Nah, apa saja kebutuhannya di sini saya akan jelaskan beberapa tools essence saja atau tools intinya saja ya. Jadi di sini website kita akan kita bangun menggunakan WordPress namanya dan akan kita gunakan Divi sebagai tools bantuannya nanti ya. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu WordPress dan Divi. Nah, cuman sebelum ke sana, saya mau kasih lihat dulu apa yang akan kita bangun ke depannya gitu ya. Selanjutnya, jadi di Figma kemarin kita sudah belajar, kita sudah membuat gitu ya UI design kita sendiri. Misalkan di sini ada halaman beranda, sebenarnya ada beberapa halaman ya. Cuman sepertinya dari wireframe yang sudah saya buat, ini saya baru buat satu atau kalau enggak dia ada di akun saya yang lain. Enggak apa-apa ya. Nah, di sini saya kasih lihat previewnya. Nah, nanti website kita kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Di atas ini ada ada navbar. Di sini ada icon keranjangnya. Di sini ada image slider, di sini ada informasinya, ada button gitu ya. Di sini ada kategori produk, produk yang favorit gitu ya. Di sini ada produk-produk lainnya, ada di sini kita bisa pasang banner atau yang lain mungkin yang kebutuhan promosi. Di sini juga kita bisa memasang blog gitu atau artikel ya. Nah, jadi salah satu kelebihannya kita mempunyai sebuah toko online sendiri adalah kita bisa salah satu ini bisa kita pakai sebagai media promosi juga sebenarnya ya dan juga sebagai informasi yang informatif tentunya. Karena dengan kita mempunyai blog sendiri, kita bisa menjelaskan produk kita ini tentang apa gitu. Dan kita juga bisa menjelaskan tentang masing-masing produk yang kita jual gitu satu persatu. Jadi orang yang nggak tahu dia jadi tahu gitu. Misalkan kalau kita jualan apa namanya alat-alat yang berhubungan dengan komputer, misalkan ada di bagian memori atau RAM misalkan ya. Nah, misalkan ada orang yang belum tahu RAM itu apa, fungsinya untuk apa, berapa kapasitas yang harus dibeli. Nah, itu bisa kita pasang di artikel gitu. Kita bisa jadikan sebagai media informasi untuk user gitu. Jadi kita bisa manfaatkan itu gitu ya. Jadi kita juga bisa bikin orang yang mungkin belum berminat beli akan menjadi beli produk kita. Nanti tinggal disesuaikan saja itu uh, teknik atau skill gitu ya, skill dalam menulis gitu. Nah, kemudian di sini nanti yang paling bawah ada footer tentunya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini nantinya dan akan ada beberapa page lagi yang akan kita bangun ya. Tapi saya rasa ini saja yang perlu saya perlihatkan sebagai contoh saja gitu ya. Nanti mungkin di video-video berikutnya akan saya perlihatkan sambil dalam prosesnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, tadi saya sebutkan di awal itu tentang WordPress dan Divi gitu ya. Jadi apa itu WordPress? Nah, silakan nanti teman-teman bisa kunjungi websitenya di wordpress.org gitu ya. Di sini. Nah, WordPress itu simpelnya adalah sebuah CMS yang dimana merupakan content management system kalau kepanjangannya ya. Yang artinya WordPress ini nanti akan kita gunakan untuk memanajemen konten website kita gitu. Itu sebuah aplikasi web yang akan kita gunakan untuk membangun website kita lah, gampangnya begitu. Nah, seperti ini nanti silakan teman-teman kunjungi saja websitenya. Dan ini gratis ya, open source, bisa di-download sama siapapun. Boleh dipakai untuk jualan lagi gitu ya. Karena kita juga memang tujuannya mau pakai untuk itu gitu kan. Nanti silakan teman-teman bisa baca. Nah, di sini ada open source software gitu ya, aplikasi web gitu kan. Nah, create beautiful website, blog, or app gitu. Kita scroll ke bawah, ya ada fitur-fiturnya nanti di sini silahkan bisa dibaca. Nah, dan salah satu alasan kenapa kita menggunakan WordPress ini karena ada sekian banyak CMS di luar sana ya. Ini hanya salah satu saja yang bagian yang WordPress ini gitu. Salah satunya tadi dia free atau open source, kemudian gampang digunakan, forumnya banyak ya, forumnya sangat banyak sekali jadi kita bisa sangat gampang untuk bertanya gitu. Nah, ini dia kurang lebih tampilannya seperti ini nanti, ini halaman admin gitu ya.
Nah, ini preview dari halaman websitenya kita. Ini halaman admin, ini website. Nanti saya jelaskan di video di bagian materi mungkin ya. Nah, yang kedua, tadi saya sebutkan ada namanya Divi. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cek juga di websitenya. Di sini namanya elegantips.com. Jadi Divi ini merupakan plugin sekaligus theme ya, plugins builder sekaligus theme gitu. Jadi teman-teman bisa baca selengkapnya di sini. Nah, ini previewnya seperti ini. Nah, coba scroll ke bawah, langsung aja lihat sampel kali ya. Nah, di video ini nanti kalau teman-teman tonton, Divi ini diilustrasikan seperti kayak orang ngelukis gitu. Jadi orang ngelukis itu kan dia ngelukis di kanvasnya, langsung dia bisa lihat hasilnya di situ gitu kan. Bukan dia ngelukis di balik kanvas, kemudian dia cek hasilnya di depan, enggak. Dia ngelukis di situ, langsung lihat hasilnya di situ gitu di depan. Nah, sama kayak Divi nanti kita bikin kontennya di halaman websitenya langsung di depan gitu ya, di halaman yang bisa diakses sama semua orang, kita juga bisa langsung lihat perubahannya di situ. Jadi sangat gampang dan cepat gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh template atau layout website yang dibangun menggunakan Divi gitu. Nah, kita bisa bikin yang seperti ini nanti. Tuh, keren-keren sih template-nya si Divi ini. Gitu. Nah, nanti seperti ini nih. Ini sebagai gambaran awal aja dulu ya. Kita akan bisa drag and drop kayak gini, bisa tarik-tarik garis gitu ya. Kita bisa mainin warna dengan sangat gampang kayak gini gitu. Ya mirip-mirip tools desain yang pernah kita coba sebelum-sebelumnya kayaknya. Di Figma juga mirip kayak gini sih ya. Bisa ada pop-up warna kayak tadi. Oke. Itu saja mungkin yang saya perlu jelaskan di bagian awal. Nanti kita akan langsung masuk saja ke dalam materi supaya tidak terlalu mengambang gitu ya dan tidak terlalu panjang lebar videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.